Seorang mahasiswa tidak hanya untuk belajar saja loh, tetapi dia juga ada namanya penelitian dan juga pengabdian. Pada hari ini kita akan membahas yang namanya tentang mahasiswa berprestasi, apalagi pada lingkup fakultas kita. Dan ini dia kita sambut Kak Sufi. Halo Kak. Halo. Oke. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Yang benar. Benar. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu kali ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sufi ini, biasa dipanggil Sufi, dari Manajemen dan Administrasi Logistik Angkatan 2020. Oke, karena Kak Sufi udah ini, mungkin aku ini belum kayak. Iya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Daus Yuda di Lokes pada hari ini. Oke Kak, mungkin langsung aja nih pertanyaan yang pertama nih. Oke Kak, karena kita membahas tentang mahasiswa berprestasi, mungkin dari Kak Sufi bisa jelasin nih, Kak Sufi itu udah pernah lomba apa aja sih selama di Undip ini gitu? Oke, jadi mahasiswa berprestasi ya. Berprestasi itu bisa dalam lingkup hal apa saja. Contohnya saja seperti kita ya, sudah berprestasi bisa lolos masuk ke universitas yang tercinta ini, yaitu Universitas Diponegoro. Ya, bagus banget. Oke, selanjutnya terkait lomba apa yang sudah pernah aku join gitu. Di sini udah pernah join lomba isai di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Gila, kayaknya banget. Kegiatan dalam lingkup ini non akademiknya. Non akademik ya? Iya. Oh berarti mohon maaf potong, berarti perlombaan ini juga ada non akademik juga dan akademik juga ya, udah kakak pernah lalui? Iya betul sekali. Jadi pas itu ada lomba dari Racana UNJ, di sana ada lomba esai terkait kepramukaan seperti itu. Oh iya. Nah ada juga lomba yang dilaksanakan di fakultas kita terkait Disnatalis, yaitu juara 2 lomba video promosi terkait kewirausahaan. Maaf Kak, mungkin sebelumnya nggak tahu nih apa sih itu Disnatalis itu ya? Oke, program Disnatalis ini dalam rangka untuk merayakan ulang tahun, sebenarnya ulang tahun sekolah vokasi sekaligus departemen ya. Dan di sini ada Disnatalis Mal dan juga akuntansi perpajakan. Nah, di sana ada banyak perlombaan. Nah, salah satunya yaitu adalah di bidang kewirausahaannya, di mana kita seperti membuat bisnis plan yang selanjutnya nanti direalisasikan. Kita membuat produk apa. Dan di sini ada lomba lagi nih terkait kita udah bikin bahannya ya apa, misalkan kita mau wirausaha makanan ataupun jasa dan lain-lainnya, itu dibuat video. Nah disitulah. Oh, ya kakak juara duel. Iya. Apresiasi dulu, keren banget teman-teman. Jadi sekaligus buat teman aku, Erika, dia juga partner dalam wirausahaan ini. Oke, salah satu Kak Erika tangan. Oke Kak, itu kan mengenai lomba ya di selama Kak di kuliah ini. Oke, mungkin kebanyakan ya orang mungkin para penonton juga nanya nih, Kakak tuh dapat info perlombaan itu dari mana sih? Oke, terkait info perlombaan ini sebenarnya iseng-iseng aja sih. Kita banyakin mungkin scroll di IG-nya yang bukan hanya scroll yang hiburan atau entertainment ya. Kakak tahu aja. Iya, tahu. Mungkin teman-teman yang nanti hidup-hidup gini. Oke, jadi nanti bisa juga pakai tips misalkan info lomba ataupun di aplikasi yang tahu lah teman-teman pasti ada yang download ya, sejuta Sita gitu. Oh iya, tahu. Di situ banyak banget info lomba yang bisa kalian apply. Bisa juga ada yang gratis nih, gratis cuma pendaftarannya aja. Paling syarat-syarat kayak upload ribbon dan lain sebagainya sih gitu. Nggak terlalu susah lah ya? Nggak terlalu susah ya. Yang penting niat dulu ya. Betul, siapa tahu iseng-iseng berhadiah. Amin, semoga ya saya juga bisa mengikuti lomba setelah di ini oleh kakak ya. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, setelah yang tadi informasi yang kakak berikan, nah kita balik lagi nih, persiapan apa sih Kak yang kakak lakuin nih sebelum waktu mengikuti perlombaan gitu? Oke, persiapan yang pertama pastinya kita harus tahu timeline-nya dulu ya, kegiatan lombanya itu apa. Jangan sampai kita daftarnya H-1 sebelum perlombaan ditutup.
Itu aku banget sih sebenarnya. Oh, ada kan gitu? Ada. Itu kan itu kakak? Iya, aku dulu pertama. Dan tapi menang loh. Oke, Pak. Keren banget. Gokil. Oke, jadi pas itu tuh iseng-iseng daftar. Yeah. Terus H-1 nih sebelum ditutup. Nah, kan akhirnya kepepet tuh. Pas itu belum berhasil ya, guys. Jadi itu buat pelajaran aja kalau kita mau daftar perlombaan, pastikan kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diperlombakan. Oke, berarti benar-benar prepare itu benar-benar dari jauh hari ya? Iya, paling nggak seminggu gitu. Jadi kita udah tahu nih bahannya apa, terus mau direvisinya gimana. Oh, dan mungkin aku mau nambahin, mungkin teman-teman yang mau ikut lomba lebih baik kayak dari awal tuh kalian persiapin dulu. Kalian tuh mau lomba apa? Iya, betul. Dan di pertanyaan sebelumnya kan kita yang aku tanya cari lombanya itu di mana aja sih? Nah, kalau di aplikasi itu gampang kan, tinggal kalian mau cari lomba apa, ya, jenis lombanya apa. Nah, benar sih Kak? Betul ya? Betul banget. Oke, mungkin ini Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kan, oh ya sebelumnya tuh Kakak tuh untuk perlombaan itu individu atau berkelompok sih? Oke, untuk lomba yang kayak isai dan lain-lain Ya, apapun itu ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, yang terakhir kali aku ikut itu bukan perlombaan sih, lebih ke arah kita pengabdian gitu. Nah, itu kita satu lingkup perguruan tinggi, itu namanya ada gugus depan perguruan tinggi, tapi dalam lingkup kepramukaan. Nah, itu namanya ada PWD atau Keperkemahan Wirakarya Daerah dan Gudeperti seperti itu. Berarti kan kalau itu kan lingkupnya kelompok ya? Iya, kelompok. Nah, ini lumayan agak pertimbangan kalau buat aku pribadi ya. Iya. Kalau kita mau mengikuti perlombaan berkelompok gitu. Ya, aku dan kakak kan berbeda ya, secara sifat atau apapun. Nah, gimana sih Kak cara kakak menaungi gitu atau menjalankan perlombaan dan yang dimana itu yang notabene itu kakak itu nggak tahu siapa dia, bukan nggak tahu sih berkara. Aku dan kamu tuh beda gitu secara pemikiran atau apa, dan gimana sih cara kakak nih untuk mengundang dia dan invite dia tuh untuk join kepada kakak sendiri gitu. Oke, untuk yang tadi PWD, kalau dari UNIF kan kita mewakilkan emang udah dipilih ya. Jadi kurang lebih kita udah ada deket. Nah, pas di tempat lapangannya kita kan pasti udah dipak-pakin lagi nih, kumpul sama teman-teman yang beda universitas, beda pangkalan, beda daerah juga. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah berusaha seramah mungkin, senyum yang paling penting. Karena kalau udah first impressionnya baik nih, nah nanti orang lain tuh pasti akan anggapnya positif. Nggak kayak langsung mesem gitu, kayak udah kusut duluan ya sebelum kenalan ya. Aku lagi kan. Oke, jadi pertama kita harus senyum dulu yang pasti. Senyum, terus ajak kenalan. Kalau misalkan takut ajak kenalan ya kita bisa nyapa-nyapa aja. Halo Kak. Oh, seperti itu kan. Iya. Tapi kan kalau itu kan istilahnya kita belum kenal ya. Belum. Tapi kalau ini kan kakak udah kenal dia nih, kakak udah tahu sifat dia gimana. Nah, gimana cara kakak tuh untuk supaya mungkin ide bagus nih, aku buat join tim aku buat lomba gitu. Nah, gimana sih Kak cara kakak nih buat nentuin bahwasannya orang ini bagus nih buat join untuk partneran gitu. Ini kakak bisa ngasih tahu ke teman-teman gitu. Oke, ini dengan cara pandang kakak gitu. Oke, ini tips dari aku sih, maksudnya sesuai dengan pengalaman aku. Yang terkait kewirausahaan yang terbaru ini, aku ngajak 2 temen aku itu dari teknik kimia industri sama teknik sipil dan arsitektur. Nah, aku ngajaknya itu juga harus tahu dulu nih kira-kira teman-teman aku tuh sibuknya apa aja gitu. Kesibukannya apa. Jangan sampai kita ngajak anak yang sibuk banget gitu lah, sampai nggak bisa ngeluangin waktunya. Yang kedua, kita harus tahu nih teman-teman kita tuh kira-kira suka kegiatannya sama apa enggak sama kita. Jangan sampai misalnya kita ngajaknya kewirausahaan nih, ternyata teman kita tuh lebih suka yang seni kayak gitu kan, kurang cocok ya. Gitu. Berarti lebih ke arah kayak pencocokan dulu kali ya. Sebelum itu ya, pengenalan juga itu juga penting ya. Oke. Thank you buat segala jawabannya. Oke, mungkin banyak nih orang yang mengira bahwasannya perlombaan itu kan mengikuti kita harus udahlah kita ikut lomba harus menang. Tapi kan dari pengalaman kakak kan pasti kan kakak pertama kali lomba kan nggak menang langsung kan. Nah, masih kan cara motivasi kakak tuh dalam diri kakak itu untuk supaya aku mau ingin lomba lagi nih walaupun kakak sebelumnya kalah gitu. Apa sih motivasi kakak gitu? Oke, yang pertama motivasi aku ikut lomba itu adalah untuk mengetes seberapa jauh kemampuan aku dalam bidang tersebut. Nah, yang pertama misalkan kita ikut lomba, kita pastiin dulu kita tuh mau ikut lomba bidangnya apa. Nah, kita kan udah tahu nih, berarti kalaupun kita belum menang, ya kita bisa setidaknya evaluasi lah kira-kira teman-teman kita tuh udah sejauh mana sih kok sampai bisa juara, sampai menang kayak gitu. Nah, selanjutnya terkait
benefit yang misalkan ya kita ikut lomba tapi nggak menang, ya kita bisa juga dapat ini info-info untuk misalkan kita kepanitiaan nih, kan teman-teman himpunan pasti sering ngadain kepanitiaan, bisa lihat dari evaluasi kepanitiaan yang ngadain lomba itu gitu. Mungkin teman-teman bisa tuh cek IG HML dan seterusnya karya, oke? Promosi dulu kan dikit. Oke, mungkin apa ada tambahan lagi? Tambahan yang paling pasti sih dapat ini ya, teman baru, dapat relasi kayak gitu sih. Pasti gitu ya. Pasti ya. Oke. Apalagi sekarang offline kan. Dulu iya belum juga ya? Iya, dulu online. Oh, berarti kalian sebelumnya benar-benar online full untuk perlombaan itu? Kalau yang offline? akademik kayak submit karya itu sih online, tapi kalau yang pengabdian kayak dan akademik ada yang offline kayak gitu. Oh iya. Iya gitu, offline. Berarti untuk sistematisnya itu kakak sendiri yang menginput atau emang dari dosen atau jurusan juga ngebantu? Oke, kalau yang individu ya pasti dari diri sendiri sih kalau pengen. Nah, tapi kalau misalkan yang kelompok tadi itu emang sudah diambil dari keputusan misalkan dari Racana ya, nanti udah dikasih tahu nih kira-kira kemampuannya seberapa, terus nanti bisa dibikin kelompokan kira-kira nanti ini mewakili apa, jadi udah dipilih. Dan itu yang dipilih dari pihak ini pengurusnya ada. Berarti kalau aku boleh ke benefitnya, berarti yang kakak dapetin selama ini banyak nggak? Banyak ya. Contohnya ini relasi paling penting. Misalkan kita di UKM apapun ya, misalkan kita ikut perlombaan, pastinya kan kita kenalan nih sama pengurusnya, kenalan sama PJ-PJ-nya. Nah itu juga bisa kita jadiin bahan relasi, ataupun misalkan kita mau join kepanitiaan nih atau organisasi. Nah kita bisa belajar dari situ seberapa bagus komunikasinya, nanti kita bisa melihatlah dari komunikasinya gitu. Oke, berarti kan kalau itu kan istilahnya kakak udah tahu soft skill kakak ini seperti apa. Nah mungkin penonton-penonton sini kan kayak nggak tahu gimana cara kita mengetahui soft skill yang kita punya gitu. Nah menurut kakak nih, menurut cara pandang kakak, bagaimana sih cara kita mengetahui soft skill yang kita punya gitu? Oke, kalau cara mengetahui soft skill setiap ini di masing-masing kan susah ya. Betul sekali. Betul. Kita ambil dari diri aku sendiri deh. Misalkan ternyata aku tuh suka apa ya? Misalkan ngomong gitu, ngomong terus udah berani berbicara di depan umum kayak gitu. Misalkan teman-teman ngerasanya setiap hari dicermin kok percaya diri full gitu kan, udah ngerasa wah aku bisa ini nih, kalian langsung coba aja daftar kepanitiaan ataupun daftar organisasi yang bisa nampung kebiasaan-kebiasaan kalian yang sebenarnya itu adalah soft skill yang dimiliki oleh teman-teman kayak gitu. Jadi banget kayak itu dia guys, teman-teman semua. Oke, mungkin tadi kan yang aku lihat kayak mungkin dari beberapa perlombaan itu non akademik kurang lebih ya. Nah mungkin sekarang itu aku lebih mengarah ke akademik. Oke, mungkin dari kakak nih pengalaman apa sih kak yang lomba akademik apa yang kakak lakukan selama ini? Mungkin boleh dari SD atau kuliah sampai saat ini kakak bercerita apa gitu? Siap. Kalau dari sekolah berarti ya, jenjang sekolah ini pernah ikut lomba juga, itu Olimpiade Sains Nasional di dalam bidang ini ekonomi sama matematika. Jadi waktu SD SMP itu bidangnya matematika. Pernah juga dapat juara di Gokil. Oke, jadi dulu nih sebelum kepikiran masuk Undip udah pernah lomba di Undip duluan. Oh iya? Iya. Gila. Pulang. Iya. Itu SMA itu? Itu SMP. SMP. Nah jadi waktu itu tuh nggak kepikiran sih masuk Undip ya kan. Tiba-tiba ada lomba itu dari SMP kita OSN matematika. Nah itu diadain sama FSM ya kalau nggak salah FSM. Oh iya. Nah kita pas itu 3 orang perwakilan dulu, seleksi dari kota, terus Karisidenan. Nah alhamdulillah dari beberapa teman, salah satunya aku yang lolos. Nah terus dilanjut kita lomba langsung di Universitas Diponegoronya. Jadi SMP itu udah main-main ke Univ gitu. Aku tuh SMP ngapain ya? Nongkrong? Enggak lah. Apa ada lagi? Paling lanjut ini sih, kalau dulu kan matematika ya, tapi kalau SMA karena IPS jadi ambilnya ekonomi, dan alhamdulillah juga kita kan departemennya ekonomi. Ekonomi dan bisnis, betul sekali. Jadi agak sedikit nyambung lah gitu. Dan di Erlangga ya, di bawah.
Berdoa ya, semoga bisa jalan. Amin. Allah gedung selesai tahun ini. Amin. Kalau bisa. Oke kan, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, bahaya banget tadi ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, gimana Kak cara Kakak menumbuhkan rasa percaya diri nih dalam mengikuti sebuah perlombaan, mau itu akademik maupun non akademik gitu? Oke, rasa percaya diri itu didapatkan kalau kita tuh menguasai sesuatu hal tersebut. Nggak usah yang berat-berat, misalkan kita mau ngadain podcast kayak gini, kayak udah kan percaya diri banget nih. Karena dia udah mengetahui kira-kira apa sih yang akan dibicarakan gitu. Karena kan orang malu karena dia takut kan, mau bicara ini takut salah. Nah dari situ, jadi kalau kita mau percaya diri, pastiin dulu kita tahu kira-kira kita mau berkomunikasi apa gitu, kita mau bicarain apa, udah tahu bahan-bahannya lah setidaknya buat backupan gitu. Oke. Kalau menurut aku kayak rasa percaya diri itu timbul itu bukan orang lain tapi diri kita pribadi. Oke, betul banget. Ya nggak sih? Betul banget. Oke. Mungkin untuk selanjutnya nih kayak kiat sukses, cara sukses dalam seleksi mahasiswa berprestasi. Oke, ini berdasarkan pengalaman aku mengikuti seleksi ya, seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi. Ini buat angkatan selanjutnya ya, angkatan 2021 atau mungkin nanti angkatan 2022. Ini ada beberapa tips yang wajib banget kalian siapin sebelum misalkan kalian ikut Pilmapres. Yang pertama adalah mungkin penonton nggak tahu nih apa itu Pilmapres itu. Oke, jadi Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi ini sebuah acara ya yang diadakan dalam tingkat prodi, misalkan fakultas, universitas ataupun dalam lingkup nasional, di mana nanti mereka ini mewakilkan kira-kira dari segi pengetahuan mereka apa yang mereka ingin sampaikan untuk disebarluaskan penelitiannya ataupun gagasan kreatifnya. Jadi setiap bidang kan memiliki keilmuan masing-masing ya. Misalkan kita di logistik nih, nah kita mau membawa apa dalam lingkup logistik ini, ataupun bisa juga di fakultas lain itu bahas lingkupnya apa. Nah nanti kira-kira yang paling baik itu bisa diinikan lagi, dimajukan lagi, ya? Misalkan di tahap nasional kayak kemarin itu ada. Kakak udah sempat ke situ? Belum. Belum. Semoga ke depannya ya. Amin. Oke, tadi tipsnya ya? Iya, tipsnya. Tipsnya yang pertama yaitu adalah latihan belajar bahasa Inggris, karena pas seleksi itu sangat penting ya. That's right, I'm agree about that. Oke, yang selanjutnya ini agak krusial juga, yaitu banyak-banyak memiliki bahan bacaan literasi yang cukup ya, ataupun jangan cukup deh, dibanyakin lagi, karena kalau kita udah kalau kurang ya, kalau kurang literasi itu bisa bahaya banget. Nanti apa yang kita omongin tuh cuma sumber ada yang oke sih benar, aku setuju. I'm agree with that. Oke, yang selanjutnya adalah sering-sering latihan presentasi ataupun berani berbicara di depan umum. Jadi nanti kan kita mau presentasi ini, kira-kira gagasan kreatif kita tuh mau buat apa gitu. Kita harus kuasai dulu apa yang materi yang mau kita sampaikan seperti apa, contohnya seperti apa. Betul banget. Gitu. Gimana? Aku bikin sih gak bingung sih Kak. Kan kita kan udah ngobrol tadi di sebelum ini ya, di belakang itu kita udah ngobrol tentang kehidupan Kakak bagaimana, yang Kakak lakukan seperti apa sekarang ini. Jadi itu menurut aku nih, Kakak sibuk banget gitu, sesibuk itu. Dan tahu nggak guys, Kak Sufi ini sekarang itu dia lagi mondok juga loh, mondok sambil kuliah dong. Kuliah ya, kalau kata Bapak Kiainya tuh mondok dan kuliah, karena sesuatu halnya tuh nggak boleh disambi. Nah, nyampe aku tanya nih Kak, gimana sih cara Kakak untuk yang Kakak tahu bener kehidupan Kakak tuh sesibuk itu, benar-benar sepadat itu, dan Kakak bisa mengikuti lomba-lomba seperti ini gitu. Mungkin Kakak bisa kasih tahu gimana cara Kakak menyimbangi waktu Kakak gitu, memanage waktu Kakak gitu. Oke, cara manage waktu yang pasti kita udah gini, sebelum kita mulai kegiatan kita udah list dulu kira-kira hari ini tuh kita mau ada kegiatan apa, ataupun tugas kuliah ya. Tugas kuliah tuh deadline-nya hari apa aja. Nah kalau udah kita list, kita bisa cari tahu nih waktu luang kita tuh kapan. Misalnya kalau aku kan mondok ya, jam 4 ada kegiatan jam 4 pagi, itu jam 6 sore. Nah jam 6 sore sampai jam 7 malam mungkin itu kegiatan
di perkuliahan ya. Nanti dari jam 7 malam sampai jam 10 lanjut kegiatan pondok. Nah, sisa waktunya itu kita bisa ngerjain tugas ataupun misalkan sambil scroll media sosial, kita bisa juga cari info-info lomba dari media sosial tersebut. Oh iya. Gitu. Kakak kan nongkrong. Nongkrong tetap karena ada hari liburnya. Kalau ada hari libur gas nongkrong gitu. Saya this weekend nongkrong terus. Jadi begini nih. Enggak. Ya emang ya setiap orang juga beda-beda sih, Bu. Ya bagaimana cara kita bisa menempatkan porsi kita masing-masing. Tapi kalau kakak ini hebat banget, gokil. Thank you banget kayak. Semoga ya bisa terus memotivasi kita semua di sini sih, Kak. Oke, mungkin kakak tuh pondok di mana? Pondoknya di Kiai Galang Sewu, itu ada di alamat Jurang Belimbing, di dekatnya Fakultas Kedokteran. Oh, di Tembalang. Tembalang, iya. Samping FK itu ya? Samping FK ya di Oh, kuliahnya di Beluburan. Gila, guys, kalian tahu nggak sih Kak Sufi ini ya pagi bangun, ya kalian tahu lah kalau awal pondok gimana, jam 4 pagi bangun, ya, sholat dan segala macam. Abis itu dia kan nggak naik motor ya, jadi kan otomatis karena kuliah di bawah dia naik BRT. Pasti kalian anak Semarang tahu kan apa itu BRT gitu, kayak busway-nya yang ada di Semarang gitulah istilah gitu. Dan itu, wah, dari jam berapa kan? Misalkan ya kuliahnya tuh jam 7 pagi, jam masuknya, berarti dari halte bus di tempatku ini di pondok tuh jam 5 lebih 55 harus sudah di halte. Nanti dari pondokan tuh kita berhenti di halte Kagok ya, itu pasti udah terkenal banget halte Kagok. Nah kita nunggu bisa ke arah Simpang 5 atau balik kota. Nah habis itu baru ke arah bis Elizabeth yang nanti berhenti di Imam Barjo. Nah, dari Imam Barjo baru jalan ke kelas. Gitu. Aku sih emang ada niatan kalau offline tuh mau BRT sih kan. Tapi cara aku beda Ini kan. ngekosnya di mana dulu? Aku di Ngesep. Oh Tembalang. Tembalang juga, aku di Tembalang, men. Aku pengen kayak agak lucu sih kan. Gimana? Aku pengen naik BRT nih. Bawa tas ranjang, handphone di kanan, buku di sini. Tangan kiri tau bawa apa? Bawa skateboard kan. Gokil gak sih? Ini tipe-tipe yang kayak bad boy rajin ya, Bad boy rajin. Bad boy rajin. Kan contohnya gitu aja gitu. Ya tapi ya semoga gak usah lah ya. Peluk-pelukan panas, main skate. Aduh nanti diomongin terus bahaya jangan. Iya bener banget. Oke, tapi nggak apa, keren nih gitu. Jelas. Iya. Enggak. Sepeda kan ya Allah. Boleh dicoba sih nanti kalau arah Gombel ya. Gimana nih? Arah Gombel. Awal gimana sepedaan gimana? Kakak tahu kan Gombel naik gimana tuh kan? Iya. Sumpah saya jam 4 pagi itu kan banyak bapak naik sepeda. Sepeda. Ya Allah tuh kalau naik sepeda sampai sebegitu kan ya ampun gimana saya ya yang gendut gini naik sepeda. Oke Kak, mungkin ini aku ada pertanyaan terakhir nih. Misalkan nih ketika gagal ya kita apa sih Kak yang harus dilakukan agar dapat menemukan kembali rasa percaya diri gitu? Oke, ini aku juga ngambil dari beberapa motivasi lah dari media sosial juga ataupun orang-orang sekitar. Misalkan kita ini masih muda ya, jadi habiskan waktu gagal kita dan kedepannya kita bisa mendapatkan suksesan. Jadi intinya kalau kita masih gagal ya 10 kali, 20 kali, ya kita habisin aja waktu masa gagalnya. Tapi jangan habis gagal langsung ya udahlah gitu. Kita bisa evaluasi lah dikit-dikit kayak gitu, teman-teman. Semangat. Yang penting lakuin aja dulu ya. Betul, lakuin aja dulu. Karena aku ada motivasi lebih baik kita gagal saat kita udah di sana daripada kita di sini belum kenal apa-apa. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sufi atas semua yang udah kakak jawabin dan terima kasih udah hadir di acara Lokes pada hari ini. Oke, mungkin yang terakhir nih kakak mau ngasih petua-petua kata atau apapun itu untuk para penonton di YouTube HML dan juga IG HML. Oke, siap. Jadi terkait kegiatan ini ya, untuk menjadi mawapres ataupun menjadi mahasiswa berprestasi dimanapun kalian berada, ini ya tuh yang pertama adalah jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kalian itu sebenarnya bisa loh jadi seseorang yang pertama ataupun terbaik. Tapi dengan syarat kalian harus berani. Kalau kalian ragu, mending kalian harus pikir-pikir ulang. Tapi kalau kalian yakin, lakukan aja gitu. Oke, thank you banget. Terima kasih untuk Kak Sufi.
Oke, sahabat Mal, thank you very much. Thank you udah menonton video Lokes pada sesi hari ini. Bagi kalian suka pada video ini, jangan lupa untuk like, follow, comment, and subscribe tentunya. Dan juga IG kakak apa? Sufi Aini. Dan juga IG saya Daus Yuda. Thank you for watching. See you next time. Dadah.